Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dari gereja Masih Advent ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Poro yang ada di kota Surakarta ini, di dalam suatu kesukaan. Harapan kami juga Bapak Ibu saudara-saudara semua dalam keadaan sukacita dan sehat walafiat dengan tidak kurang suatu apapun. Pada saat ini sebelum kita memulai aktivitas dan kegiatan kita di pagi hari ini dan di sepanjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya dan juga untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya agar Tuhan selalu menyertai kita, memberkati kita di sepanjang hari kerja kita ini. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami, Tuhan kumpulkan kami beserta keluarga kami untuk mengikuti ibadah renungan pagi dari gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Poro yang ada di kota Surakarta. Berkati Bapak acara ini dari awal sampai akhir. Utus Roh Kudus-Mu untuk menjamah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman ini dalam kehidupan dan kerohanian kami Bapak. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul pada saat ini saya ambil adalah apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 28 ayat 19, dikatakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu Presiden Amerika Serikat yang ke-35 John F. Kennedy. Dia adalah seorang motivator, seorang yang penuh visioner pada saat menjabat menjadi seorang presiden. Dan dia sangat dekat dengan anak-anak muda pada saat itu. Dan pada saat itu dia memberikan satu ceramah atau pidato, dia mengatakan kepada anak-anak muda itu seperti ini. Jangan tanya apa yang negerimu berikan kepadamu, tetapi tanyalah apa yang kamu bisa untuk berikan kepada negerimu. Begitu juga dengan pelajaran kita, apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Jangan tanya apa yang ingin Tuhan lakukan untuk kita, tapi tanyalah diri kita, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Kita bertanya apa yang Tuhan ingin saya lakukan karena berbagai alasan. Kita mungkin sedang menghadapi keputusan besar dalam hidup dan benar-benar ingin mengikuti rencana Tuhan, atau kita mungkin mencari Tuhan dan percaya bahwa ada langkah-langkah yang harus diikuti atau aturan yang harus dipatuhi untuk menemukannya. Atau kita mungkin bertanya, apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Karena kita tidak dapat menemukan tujuan atau makna dalam hidup kita dan curiga bahwa Tuhan menyembunyikannya dari kita. Apapun motivasi pertanyaan ini, Alkitab mempunyai jawabannya. Ketika kita bertanya-tanya apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Saat bertanya apa yang Tuhan ingin saya lakukan, ingatlah bahwa kita bukan manusia karena melakukan sesuatu atau human doings. Tetapi kita adalah human beings. Kita diciptakan menurut gambar Allah dengan jati diri. Jati diri sebagai manusia untuk berkomunikasi dan berjalan selaras dengannya. Yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27. Melakukan adalah hasil dari jati diri. Burung berkicau karena mereka adalah burung. Mereka tidak berkicau untuk menjadi burung. Mereka bernyanyi, terbang dan membuat sarang karena jati diri mereka. Jadi apa yang Tuhan inginkan adalah agar semua perbuatan kita berasal dari jati diri kita sendiri. Dia tidak tertarik pada tindakan dendam yang tidak ada hubungannya dengan hati kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan? Mari kita lanjutkan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan harus datang dari kasih yang melimpah, penyembahan dan penyerahan diri. Hal pertama yang Tuhan ingin kita lakukan adalah menerima tawaran keselamatan. Hal yang pertama yang Tuhan ingin kita lakukan adalah menerima tawaran keselamatan. Kita tidak punya harapan dalam dosa kita dan tidak bisa menjadi cukup baik untuk mengatasi dosa kita dan tidak bisa memasuki hadirat-Nya. Yang kedua,
Ketika kita beriman pada kematian dan kebangkitan Kristus, kita dapat memenuhi tujuan kita dan mengenal dan memuliakan Tuhan. Tuhan mengambil tugas untuk mengubah kita sehingga kita menjadi lebih serupa dengan Yesus. Jadi jawaban pertama atas pertanyaan apa yang Tuhan ingin saya lakukan adalah menerima putranya Yesus sebagai Tuhan dan memulai perjalanan iman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sudah mulai bisa mendapat inti dari apa? Pelajaran dari renungan ini. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan? Setelah kita diselamatkan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan adalah bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita memulai suatu hubungan baru dengannya yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Daripada mengambil keputusan untuk menyenangkan diri sendiri, kita membuat keputusan yang menyenangkan Tuhan, yang terdapat dalam 2 Korintus 10 ayat 31. Keputusan-keputusan tersebut akan didukung oleh Alkitab, diteguhkan melalui nasihat ilahi dan dilakukan dengan kuasa Roh Kudus. Daftar singkat tentang hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan terdapat dalam Mika 6 ayat 8 yang mengatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Dikatakan apa? Apa yang Tuhan tuntut dari kita adalah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Bertindak adil mengharuskan kita hidup dengan pertimbangan benar dan salah, serta memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan jujur dan adil. Untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak mereka. Kita harus hidup jujur dan kita tidak boleh menindas atau mengeksploitasi siapapun. Mencintai belas kasihan berarti kita menawarkan kesempatan lain kepada seseorang yang tidak pantas mendapatkan. Untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita harus mengikuti teladan Yesus dalam belas kasihan. Dia sangat ingin menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang bertobat. Seperti Yesus, kita harus mengampuni orang yang berdosa terhadap kita. Kadang-kadang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berkata seperti ini, mungkin di mimbar atau mungkin di pertemuan-pertemuan, tapi kita kadang-kadang tidak bisa melakukan hal seperti ini. Kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi dalam hal ini, pelajaran dan renungan di pagi hari ini, Yesus mengajak kita untuk berlaku adil, mempunyai belas kasihan, dan mempunyai sifat pengampunan. Kita berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan dengan cara kita mencari berkat dan persekutuannya dan keputusan hidup. Tuhan tidak hanya menjadi bagian dari hidup kita, Dia adalah hidup kita. Untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita bertumbuh dalam iman, kita harus menyerahkan lebih banyak bidang kehidupan kita ke dalam kendalinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita setiap hari menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Kita setiap hari menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Hanya ketika kita tetap mengakui dosa-dosa kita dan hidup kita bebas dari penyembahan berkala, keduniaan dan kompromi, kita dapat hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan kita. Tuhan ingin kita mempengaruhi dunia kita dengan pesannya, yaitu Injil. Yesus menjawab pertanyaan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan sesaat sebelum Dia naik kembali ke surga. Kita menyebut perkataannya sebagai amanat agung. Apa yang dilakukan Yesus atau apa yang disampaikan Yesus pada saat Dia naik ke surga? Dia mengatakan apa? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ini bisa kita lakukan. Jangan terlalu kita berharap tinggi kepada gembala atau kepada pengerja-pengerja ataupun kepada orang para pegawai-pegawai sidang. Tetapi marilah kita bergerak untuk menyampaikan pengabaran ini kepada saudara-saudara kita. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Agar apa? Pengabaran ini sampai kepada orang-orang yang mengenal akan kebenaran. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Matius 24 ayat 19 dan 20. Kita memuridkan dengan cara menginvestasikan semua yang Tuhan telah berikan kepada kita dalam kehidupan orang lain. Sehingga mereka juga menjadi sebagaimana mereka diciptakan. Ketika kita fokus pada siapa diri kita di dalam Kristus dan mempelajari kitab suci, kita akan mengetahui apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui renungan pagi ini, marilah kita lebih terfokus untuk mengabarkan pekabaran keselamatan itu bagi sesama kita, bagi saudara-saudara kita, tetangga kita, ataupun sahabat-sahabat kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengabarkan pekabaran ini. Karena Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, melalui renungan ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk memohon kiranya kasih dan penyertaan Tuhan jamah hati dan pikiran kami agar selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan, dan kami dapat berjalan selaras dengan Engkau. Kami adalah manusia yang berdosa, ampuni kami Bapa dari semua kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.